Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial video yaitu tentang menyelesaikan latihan soal halaman 11 dari buku Senang Belajar Matematika tentang bilangan bulat. Yang mana pada latihan kali ini yaitu memisahkan bilangan bulat dan pecahan dalam menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Langsung untuk latihan soalnya. 32/3 ditambah 4/5. Perhatikan 3 ini adalah bilangan bulat dan keduanya adalah bentuk pecahan. Kita akan memisahkan di sini. 3 ditambah 4 dulu di sini. 3 taruh sini ditambah 4. Ditambah 2/3. Taruh di sini. 2/3 ditambah 4/5. 2/3 ditambah 4/5 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 ditambah 2/3 ditambah 4/5. Cari KPK dari penyebutnya, yaitu dari 3 dan 5. Dan perhatikan di sini untuk mencari KPK, apabila penyebutnya tidak ada pembagi yang sama, maka langsung dikalikan. Diingat, apabila penyebutnya tidak ada pembagi yang sama, maka langsung dikalikan. Sebaliknya, apabila penyebutnya ada pembagi yang sama, maka gunakan proses pencarian KPK. Karena dikalikan berarti di sini sudah langsung KPK-nya. 3 kali 5 berarti 15. Ini pun 15. Ini merupakan KPK dari 3 dan 5. Selanjutnya, 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2, 10. Yang kedua, 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 12. Sekarang menjadi 7 ditambah 10/15 ditambah 12/15. 10 ditambah 12 sama dengan 22/15. Perhatikan di sini di posisi pecahannya, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berarti ini bisa kita kecilkan lagi atau kita sederhanakan dalam bentuk pecahan campuran. Tapi ini masih bisa dilanjutkan sama dengan, perhatikan saya lakukan proses di bawah di sini. 7 22/15. Caranya kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Sekarang kita masukkan menjadi porogabit atau dengan cara porogabit, yaitu 22 dibagi 15. 22 bagi 15, 1. 15 kali 1, 15. 22 dikurangi 15 sama dengan 7. 7/15 atau 7 dibagi 15. Tadi sini 7/15. Sekarang 7 ditambah 1, 7/15 sama halnya dengan 7 tambah 1 menjadi 8. Berarti ininya sudah pembilang bilangan bulatnya yaitu 8. 7 tambah 1, 8. Berarti 8 7/15. 7/15. Sehingga 7 22/15 sama halnya dengan 8 7/15. Kita lanjutkan latihan nomor 2. 4 1/2 ditambah 2 1/3. 4 ditambah 2. Taruh di sini 4 ditambah 2. Ditambah 1/2. 1/2 ditambah 1/3. Sama dengan 4 ditambah 2, 6. Ditambah 1/2 ditambah 1/3. Perhatikan posisi penyebutnya adalah tidak ada pembagi yang sama dari 2 dan 3. Kalau demikian tinggal dikalikan saja. 2 kali 3, 6. Dan ini merupakan KPK dari 2 dan 3. 6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Sekarang menjadi 3/6 ditambah 2/6
sama dengan 6, 3 ditambah 2, 5 per 6. Sehingga untuk nomor 2 jawaban akhirnya adalah 6, 5 per 6. Selanjutnya latihan soal nomor 3. 5, 5 per 6 ditambah 2, 1 per 4. Pisahkan bilangan bulatnya dengan pecahannya terlebih dahulu. 5 ditambah 2, taruh di sini, 5 ditambah 2 ditambah 5 per 6, 5 per 6 ditambah 1 per 4 sama dengan 5 tambah 2 yaitu 7 ditambah, perhatikan di posisi penyebutnya ini kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Karena penyebutnya ada pembagian sama, maka tidak serta-merta dikalikan 6 kali 4, tapi cari KPK dari 6 dan 4. Perhatikan di sini proses pencarian KPK-nya 6 dengan 4. Kita bagi 2, di sini 2, 6 bagi 2, 3. Dibagi 2, sini 1, 3 tidak bisa berarti tetap. 3 bagi 3, 1. Selanjutnya 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Dan inilah KPK dari 6 dan 4. Kita taruh di sini 12, ini pun 12. Selanjutnya 12 dibagi 6, 2 kali 5 sama dengan 10. Yang kedua 12 dibagi 4, 3 kali 1 sama dengan 3. Sekarang menjadi B, 7 dari sini ditambah 10 ditambah 3 yaitu 13 per 12. 13 per 12 lebih besar pembilangnya, maka di sini kita lakukan apa? Yaitu pembagian porogapit. Berarti di sini kita proseskan di sini 13 dibagi 12. 13 bagi 12 sama dengan 1. 12 dikali 1, 12. 13 kali 12, 1. Sehingga 1 per 12. 1 per 12. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Sehingga sekarang menjadi 8, 1 per 12. Berikutnya latihan soal nomor 4. 6 1 per 3 ditambah 4 per 5. 6 ditambah 4, taruh sini 6 ditambah 4 ditambah 1 per 3 ditambah 4 per 5 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10 ditambah 1 per 3 ditambah 4 per 5. Karena penyebutnya di sini sudah tidak ada pembagian sama, maka KPK-nya itu 3 dikali 5 yaitu 15. Ini pun 15. Selanjutnya tinggal dibagi dan dikali. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kali 1, 5. Yang kedua 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 kali 4, 12. Sekarang menjadi 5 per 15 ditambah 12 per 15 sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 12 sama dengan 17. 17 per 15. 17 per 15 pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka gunakan apa? Porogapit, yaitu 17 dibagi 15. 17 dibagi 15, 1. 15 kali 1, 15. 17 dikurangi 15, tinggal 2. Sehingga 2 per 15 atau 2 bagi 15. Selanjutnya bagaimana? Sama dengan 10 ditambah 1 menjadi 11. Sisanya berarti 2 per 15. Sehingga 11, 2 per 15. Selanjutnya nomor 5. 4 2 per 3 ditambah 2 3 per 4.
Pertama kita pisahkan pembilangan dengan apa? Bilangan bulatnya dengan bilangan pecahannya. 4 ditambah 2, 4 ditambah 2. Ditambah 2 per 3, ditambah 3 per 4. Sama dengan 4 ditambah 2, 6. 2 per 3 ditambah 3 per 4. Cari KPK 3 dengan 4. Karena di sini tidak ada pembagian sama, tinggal dikalikan saja. 3 kali 4, 12. Dan inilah KPK dari 3 dan 4. Di sini pun 12. Selanjutnya tinggal dibagi dan dikali. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Yang kedua, 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Sama dengan 6. 8 ditambah 9 sama dengan 17 per 12. 6, 17 per 12. Pada posisi bilangan pecahannya, di mana pembilang lebih besar daripada penyebutnya, karena itu kita jadikan atau kita bagi menggunakan poro gapit, yaitu 17 dibagi 12. 17 bagi 12, 1. 12 kali 1, 12. 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Sehingga 5 per 12. 5 per 12. Selanjutnya 6 ditambah 1 menjadi 7. Sisanya adalah 5 per 12. Sehingga 7, 5 per 12. Selanjutnya nomor 6. Untuk nomor 6 yaitu pengurangan. 5 2 per 3 dikurangi 3 4 per 5. Pertama pisahkan bilangan bulatnya dengan pecahannya. 5 taruh di sini dikurangi 3, tapi di sini dikurangi 3. Ditambah 2 per 3 dikurangi 4 per 5. Berarti ditambah 2 per 3 dikurangi 4 per 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ditambah 2 per 3 dikurangi 4 per 5. Cari KPK 3 dengan 5 terlebih dahulu. Karena tidak ada pembagian sama, maka tinggal dikalikan. 3 kali 5, 15. Sini pun 15. Selanjutnya 15 dibagi 3 yaitu 5. 5 dikali 2, 10. Di sini 15 dibagi 5, 3 kali 4, 12. Sama dengan 2. 10 dikurangi 12 sama dengan berapa? Yaitu negatif 2. 10 dikurangi 12 berarti negatif 2 per 15. 2 negatif 2 per 15. Selanjutnya bagaimana penyelesaian soal demikian? Selanjutnya jadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ingat, apabila pecahan campuran di mana pembilangnya di sini adalah bentuknya negatif, maka caranya jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 2 dikali 15 sama dengan 30 ditambah negatif 2. 2 kali 15 ditambah negatif 2 atau 30 ditambah negatif 2. 30 ditambah negatif 2, perhatikan di sini. Karena penjumlahan dengan pengurangan atau plus tanda plus dan min bersebelahan maka menjadi negatif. 30 dikurangi 2. 30 dikurangi 2 sama dengan berapa? Yaitu 20. Sehingga 2 negatif 2 per 15 sama dengan 28 per 15. Selanjutnya 28 dibagi 15. Gunakan prokapit. 28 dibagi 15. 28 bagi 15, 1. 15 kali 1, 15.
8 dikurangi 5, 3. 2 kurangi 1, 1. Sehingga 13 per 15. Sehingga di sini 28 per 15 sama dengan 1. Ini 13 per 15. Berikutnya latihan soal nomor 7. 4 1 per 2 dikurangi 2 1 per 3 sama dengan, pertama pisahkan bilangan bulatnya dengan pecahan, yaitu 4 dikurangi 2 ditambah 1 per 2 dikurangi 1 per 3 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 ditambah 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Cari KPK 2 dengan 3. Tinggal dikalikan karena tidak ada pembagian sama. 2 kali 3 6. Sehingga KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 6 dibagi 2, 3 kali 1 3. Yang kedua 6 bagi 3, 2 kali 1 2. Sehingga sekarang menjadi 2 ditambah 3 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan 2. 3 dikurangi 2, 1 per 6. Selanjutnya nomor 8. 4 5 per 6 dikurangi 1, 3 per 4. Kita pisahkan dulu. Di sini 4 dikurangi 1. 5 per 6 dikurangi 3 per 4. Setelah kita pisahkan, selanjutnya kita hitung. 4 dikurangi 1, 3. Ditambah 5 per 6 dikurangi 3 per 4. Penyebutnya ada pembagian yang sama, maka cari proses KPK-nya, yaitu 6 dengan 4. KPK-nya itu berapa? Bagi 2, 2 sini 3, bagi 2, 1, ini 3, bagi 3, 1. 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Sehingga KPK-nya adalah 12. Taruh di sini. Sini pun 12. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 5, 10. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Sama dengan 3. 10 dikurangi 9 sama dengan 1 per 12. Latihan soal berikutnya nomor 9. 6 4 per 5 dikurangi 2 1 per 3. Pisahkan dulu. Di sini 6 dikurangi 2 ditambah 4 per 5. 4 per 5 dikurangi 1 per 3 sama dengan 6 dikurangi 2, yaitu 4. Ditambah 4 per 5 dikurangi 1 per 3. KPK dari 5 dan 3. Karena tidak membagi yang sama, tinggal dikalikan. 5 kali 3, 15. Ini pun 15. Selanjutnya 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 kali 4, 12. 15 dibagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Sehingga sekarang menjadi sama dengan 4. 12 dikurangi 5 sama dengan 7 per 15. Selanjutnya nomor 10. 5 2 per 3 dikurangi 3 3 per 4 sama dengan 5 dikurangi 3 ditambah 2 per 3. 2 per 3 dikurangi 3 per 4 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2 ditambah 2 per 3 dikurangi 3 per 4. Cari KPK 3 dengan 4. Karena tidak pembagian yang sama, tinggal dikalikan saja. 3 dikali 4, 12. Taruh sini. Selanjutnya 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Berikutnya 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Sama dengan 2. 8 dikurangi 9 berarti negatif 1 per 12. Karena di sini pembilangnya adalah bentuknya negatif, kita jadikan ke bentuk pecahan biasa dulu.
2 dikali 12 sama dengan 24. Ditambah negatif 1. 24 ditambah negatif 1 sama dengan 23. Karena apa? 24 ditambah negatif 1 sama halnya dengan ini 24 positif negatif, tapi sini negatif 1 atau 24 dikurangi 1 sama dengan 23. 23 per 12. 2 dikali 12, 24 ditambah negatif 1 yaitu 23 per 12. Selanjutnya, setelah kita ketahui bentuk pecahan biasanya adalah 23 per 12, masuk menggunakan apa? Poroh kapit. 23 dibagi 12. 12 kali berapa hasilnya? 23 itu kali 1. 12 dikali 1, 12. 23 dikurangi 12, 3 kurangi 2, 1, 2 dikurangi 1, 1. Sisanya adalah 11 per 12. 11 per 12. 1 11 per 12. Di sini sama dengan 1 11 per 12. Kita hapus ini. Demikianlah latihan soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.